Yang paling menarik dari varian Omicron ini adalah mutasinya itu sangat banyak sekali. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Dekando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita. Topik kita kali ini terkait dengan antisipasi gelombang 3 COVID-19, khususnya varian terbaru dari virus SARS-CoV-2 yang saat ini dikenal sebagai Omicron. Dan pada saat ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang sangat berkompeten untuk mendiskusikan mengenai Omicron ini. Bersama-sama dengan saya sudah hadir Dr. Julia Dharma, spesialis mikrobiologi klinik. Selamat siang, Dok. Selamat siang Dr. Seklin. Sehat selalu, Dok ya. Sehat, syukurlah masih sehat. Walaupun spesimen yang diperiksa banyak, tapi tetap semangat, Dok ya. Ya, sekarang sih udah menurun sih, jadi sudah agak sedikit lebih santai. Syukurlah. Ya. Sahabat Promkes, Dr. Julia Dharma, spesialis mikrobiologi klinik atau secara akrab kita panggil Dr. Dharma, dalam keseharian adalah penanggung jawab laboratorium mikrobiologi di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulaikan diskusi ini dengan satu pertanyaan, Dok. Masyarakat sudah mulai sering mendengar itu istilah Omicron. Iya. Nah, apa sih, Dok, Omicron ini, Dok? Silakan, Dok. Baiklah, saya akan coba jelaskan. Jadi, apakah Omicron itu? Omicron merupakan varian of concern terbaru dari virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 yang diumumkan oleh WHO pada akhir November 2021. Kurang lebih kalau tidak salah tanggal 26 atau 28 November. Lantas, apakah yang dimaksud dengan varian of concern? Untuk mengetahuinya, kita perlu tahu lebih dulu apakah yang dimaksud dengan varian virus. Varian virus adalah virus yang telah mengalami mutasi atau perubahan kode genetik sehingga pesan genetik yang ada itu mengalami perubahan. Dalam hal ini adalah asam amino yang selanjutnya bisa mempengaruhi baik struktur maupun karakteristik dari virus itu sendiri. Tersebut, ya. Nah, varian ini ada beberapa kategori. Yang pertama ada namanya varian under monitoring. Nah, varian under monitoring ini ada varian yang ditemukan dari hasil whole genome sequence. Jadi sebetulnya semua varian itu ditemukan berdasarkan hasil whole genome sequence atau sequencing dari materi genetik virus. Nah, yang pertama adalah varian under monitoring. Jadi katakanlah misalnya suatu sampel dikirim ke laboratorium pemeriksa, kemudian dilakukan sequence. Kemudian ditemukan, oh pada virus ini atau pada sampel ini ada mutasi tertentu. Nah, virus ini ditandain. Nah, itu masuk ke varian under monitoring. Under monitoring. Kemudian selanjutnya ada varian of interest atau VOI. Nah, VOI ini adalah varian yang sesudah diketahui mutasinya. Nah, diperkirakan bahwa mutasi ini bisa mempengaruhi atau bermakna secara epidemiologi, entah secara untuk transmisinya atau mungkin juga untuk gambaran klinisnya seperti itu. Tapi memang ini baru diprediksi. Baru kemudian meningkat lagi ke varian of concern. Nah, varian of concern ini adalah varian of interest yang sudah terbukti bahwa varian tersebut bisa menimbulkan manifestasi secara epidemiologi. Nah, tapi memang untuk itu dibutuhkan banyak sekali sampel yang diteliti. Jadi itu juga bukan cuma dari satu negara, tapi dari seluruh dunia. Yeah. Nah, terakhir ada pula yang namanya varian of highly concern.
atau variant of high consequences. Ini adalah varian yang tertinggi, di mana kalau pada varian ini dikatakan bahwa variant of high consequences itu adalah varian yang secara klinis itu memberikan gambaran yang berat, kemudian juga dari segi diagnostik juga akan lebih sulit, bahkan mungkin bisa menimbulkan katakanlah kegagalan diagnostik, atau bahkan juga mungkin kegagalan terapi atau respon imun. Tapi syukurlah untuk saat ini hingga sekarang kita belum ada Dok yang ya. masuk ke varian of High consequences. Ya. Berarti Gitu. Dok dia ada semacam gradasinya Dok ya. Iya, ada yang tertinggi tadi variant of high consequences, kemudian variant of concern, baru kemudian turun lagi variant of interest, ya, dan yang terakhir variant of varian under monitoring. Ya, varian under monitoring. Nah, untuk yang Omicron ini Dok, dia masuk di kelas yang mana dia ya? Nah, dia ini masuk di variant of concern. Yang ketiga tadi Dok ya? Iya, varian yang ketiga ini. Jadi sebetulnya dia itu termasuk yang cukup cepat yang masuk ke variant of concern. Jadi kalau saya tidak salah baca, itu awalnya itu pertama kali ditemukan itu sekitar awal November mutasinya ini atau variannya ini. Kemudian sesudah diteliti ternyata data-data yang mendukung itu sangat kuat, makanya langsung dimasukkan ke variant of concern dari WHO itu. Iya, karena memang sudah terbukti secara epidemiologi dan klinik Dok ya? Iya, oke. Dok, bedanya dengan varian-varian sebelumnya Dok, katakanlah varian Delta, itu karakteristik Omicron ini Dok yang membedakan seperti apa sih Dok? Kalau karakteristik membedakannya, pertama-tama kalau dari segi sekuensinya itu ya, jadi memang yang paling menarik dari varian Omicron ini adalah mutasinya itu sangat banyak sekali. Jika dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya, baik Alpha, Beta, Delta maupun Gamma, itu jauh lebih banyak sekali pada Omicron ini. Katakanlah misalnya untuk pertama yang paling penting dan selalu menjadi perhatian adalah varian pada atau mutasi pada gen S atau spike proteinnya ini. Ya, spike-nya Dok ya. Iya. Nah, pada Omicron itu ada 30 lebih mutasi. Dan sebagian dari mutasi yang ditemukan pada Omicron ini adalah mutasi yang juga ditemukan pada varian-varian sebelumnya. Jadi ibaratnya ya Omicron itu punya senjata yang lebih lengkap ya dibandingkan dengan varian sebelumnya. Karena variasinya banyak ya. Variasinya sekarang sangat banyak gitu. Iya. Mungkin kayak kalau permainan sepak bola tipe serangannya lebih bervariasi Dok ya. Atau mungkin pemain serba bisa. Atau permainan serba bisa, iya. Dok, apakah karena variasinya yang banyak ini, apakah ini menyebabkan dia cepat menular Dok? Atau sayangnya seperti apa Dok? Iya. Jujur saya sayangnya iya. Jadi memang kebetulan dari berbagai literatur menyatakan bahwa varian Omicron ini diperkirakan sekitar 1,5 kali lebih menular dibandingkan dengan varian Delta. Bahkan yang menyatakan lebih dari sekitar 3 kali lebih menular daripada varian Delta. Seperti itu. Jadi kebetulan salah satu titik mutasinya itu dikatakan bahwa varian Omicron ini ada mutasi yang menyebabkan ikatan pada asam sialik pada virus itu dengan reseptor sel jadi lebih kuat. Nah, itu yang dikatakan atau diperkirakan akan mempermudah transmisi dari virus Omicron. Iya, makanya dia cepat menular Dok ya. Ya, makanya lebih cepat menular. Iya. Saya sempat baca Dok, katanya kalau varian Delta itu dia kecepatan menularnya sekitar 3-4 kali dari varian yang original yang pertama kali ditemukan. Ya, betul. Desember 2019 Dok ya. Nah, kemudian Omicron ini hampir 2 kali lebih cepat dari si Delta ya. Iya, kita seperti itu lah. Jadi makanya katanya kita agak khawatir gitu. Iya, itu kan. Nah Dok, saya kembali ke mutasi tadi Dok. Mungkin masyarakat banyak yang belum paham apa sih mutasi virus itu Dok, bahasa awamnya bagaimana Dok kita menjelaskan itu Dok ya? Jadi begini, secara sederhananya itu kalau kita semua makhluk hidup pasti memiliki susunan genetik. Baik kita manusia, bahkan juga hewan atau bukan juga bakteri dan virus juga termasuk. Nah, mutasinya itu sendiri katakan jadi secara umum susunan genetik suatu makhluk hidup itu katakan terdiri dari semacam untayan rantai begitu. Iya. Nah, mutasi itu terjadi pada salah satu untayan rantainya itu sendiri. Katakan misalnya dari kalau mungkin sama-sama kita pernah pelajari waktu kita mungkin sekolah di pelajaran biologi, DNA itu kan ada urutan bahasanya itu. Urutan bahasanya mengkode asam amino. Nah, seperti itu. Jadi mutasinya itu bisa pada salah satu urutan bahasa itu sehingga asam amino yang dihasilkan berubah atau bahkan mungkin protein yang dihasilkan malah berubah, bukan cuma asam amino saja tapi rangkaian protein yang berubah. Nah, perubahan ini yang menyebabkan perubahan dari karakteristik virus itu sendiri. Seperti itu Dok. Iya, berarti di rantai DNA ini Dok ya, ada susunan asam amino yang berubah. Iya, di rantai genetiknya itu. Di rantai genetik, akhirnya setelah itu katakanlah produk-produk setelahnya
jadi Berubah berubah lagi juga. baik struktur maupun fungsi ya. Iya, Iya, fungsi seperti atau karakteristiknya itu. Walaupun iya. memang dikatakan juga tidak semua mutasi itu kan menimbulkan manifestasi yang nyata gitu. Iya, Bisa juga malah mungkin manifestasinya bukan tidak selalu menguntungkan si virus itu sendiri, tapi malah bisa merugikan merugikan virus ya. itu sendiri. Iya. Mungkin contoh yang paling gampang seperti yang terakhir kita mungkin pernah baca juga, atau mungkin pernah dengar di Jepang, yang dikatakan bahwa mendadak COVID di Jepang seperti hilang gitu. Iya, saya sempat baca itu. Nah, Tiba-tiba katanya hilang ya iya, di Jepang itu. ya. Nah itulah diperkirakan ada satu mutasi yang menyebabkan virus COVID di Jepang itu tiba-tiba menghilang seperti itu. Iya, jadi tidak selalu mutasi itu menguntungkan si virus ya, Dok? Tidak selalu. Iya, bisa saja mutasi itu melemahkan Ya, dia ya. memerlukan dia seperti itu. Oh iya, Dok. Ya, baik, Dok. Dok, untuk pertanyaan selanjutnya, gejala-gejala setelah terinfeksi Omikron ini, Dok. Apakah sama atau bagaimana dengan infeksi oleh varian-varian sebelumnya, Dok? Nah untuk gejala-gejala ya oleh Omikron ini, kalau berdasarkan laporan yang saya baca, itu dikatakan bahwa gejala-gejala yang seperti Omikron itu relatif lebih ringan dibandingkan dengan varian Delta. Namun kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena data yang ada itu masih tahap awal. Karena kan kalau kita ingat dari akhir November sampai sekarang mungkin baru sekitar 3 minggu saja. Jadi data yang ada Iya. itu masih belum mencukupi. Masih sedikit, Dok, Ya, masih sedikit. Iya. Bahkan WHO sendiri menyatakan bahwa data yang masuk itu karena masih sedikit, juga waktunya juga terlalu pendek. Jadi kita belum bisa mengobservasi katakanlah efek jangka panjang dari Omikron itu. Itu sampai Iya. sekarang masih belum bisa ditentukan. Iya. Makanya dari WHO sendiri menyatakan hati-hati untuk menyikapi Omikron. Jadi ya jangan kita anggap enteng juga mungkin seperti itu. Iya, karena datanya belum banyak, Dok. Iya, kan datanya belum banyak, jadi belum bisa ditarik suatu kesimpulan Iya, apakah betul-betul benar. lebih ringan atau mungkin Iya. malah entah nanti jangka panjangnya bagaimana kita Iya, belum tahu. benar, Dok. Apalagi kita perlu data, biasanya data longitudinal ya, Dok. Data Iya, secara longitudinal. prospektif ke depan ya, Ya, baru betul bisa. itu. Iya. Kemudian, Dok, apakah infeksi Omikron ini dapat menyebabkan kematian, Dok? Menurut dokter? Nah, apakah infeksi Omikron dapat menyebabkan kematian? Ini mungkin sama seperti tadi gambaran klinisnya juga. Data yang ada memang masih belum mencukupi. Jadi memang masih sulit untuk ditarik suatu kesimpulan apakah Omikron ini akan meningkatkan kematian atau tidak. Tidak. Jadi Ya. memang ya maaf saja memang karena datanya memang masih kurang, kita belum bisa menarik suatu kesimpulan. Iya. Berarti di sisi lain karena datanya masih kurang, berarti masyarakat harus tetap waspada, Dok ya, untuk Tentu protokol saja, kesehatannya. tentu saja Dok. masyarakat Iya. harus tetap waspada. Iya, Dok. Nah, Dok, ini ada semacam berita yang juga beredar di masyarakat luas mengenai kekhawatiran bahwa Omikron ini justru muncul karena komplikasi dari vaksinasi COVID-19 itu sendiri, Dok. Nah, ini apakah informasi ini benar atau perlu diluruskan atau seperti apa, Dok? Silakan, Dok. Apakah vaksinasi itu bisa menyebabkan munculnya virus yang lebih kuat? Ya memang sampai saat ini ada pendapat demikian, tapi memang pembuktiannya masih sangat sulit. Mungkin saya coba bandingkan katakan dengan penggunaan antibiotik pada bakteri. Iya. Jadi kalau antibiotik kan memang membunuh bakteri, tapi di satu sisi tidak semua bakteri yang bisa dibunuh oleh suatu antibiotik. Jadi beberapa bakteri yang tidak terbunuh itu akhirnya bereproduksi hingga muncul yang strain resisten. Nah, vaksinasi juga dikatakan seperti itu. Tapi memang buktinya itu yang tadi saya sampaikan masih sedikit. Kebetulan ada jurnal yang saya baca. Nah, si peneliti itu mengatakan bahwa vaksin jika tidak berhasil atau kurang berhasil untuk mencegah transmisi suatu penyakit, maka ada kemungkinan bahwa vaksin tersebut malah akan mencetuskan strain yang lebih patogen. Nah, mungkin seperti itu pendapat yang ada di masyarakat. Tapi memang peneliti itu sendiri juga mengatakan bahwa perlu dibuktikan lebih lanjut atau penelitian lebih lanjut untuk membuktikan teori ini. Jadi kita mungkin perlu hati-hati terkait dengan statement bahwa vaksin justru menyebabkan virus yang lebih kuat. Itu ya untuk hal yang lebih bijak mungkin. Iya, tidak bisa langsung mengeluarkan statement seperti itu, Dok. Karena bukti evidence-nya, bukti pendukungnya mungkin masih sangat lemah, Dok. Iya, Ya, masih sangat lemah. sedikit, Dok ya. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, Dok, tadi kita sudah bicara berkenalan mengenai apa ini Omikron, kemudian karakteristiknya, kemudian dampaknya terhadap morbiditas atau kesakitan dan pola kematian. Nah, Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami, Dok. Jika ada saran atau masukan atau pesan-pesan dokter untuk masyarakat luas, Dok, terkait dengan antisipasi infeksi gelombang 3 dari COVID-19 khususnya oleh varian Omikron ini. Ya, silakan, Dok. Baiklah. Mungkin ya untuk masalah antisipasi oleh masyarakat, yang pertama-tama saran dari saya, lakukanlah vaksinasi.
Itu yang terpenting. Karena vaksinasi apapun vaksinnya, mau Sinovac, mau Moderna, mau Pfizer, itu sudah terbukti dapat mencegah kita terinfeksi oleh COVID. Tapi perlu kita ingat juga, bahkan dari WHO sendiri sangat menekankan, vaksinasi itu sendiri tidak dapat menggantikan upaya pencegahan transmisi. Jadi pelaksanaan protokol kesehatan, baik itu hand hygiene, kemudian menggunakan masker, jaga jarak, itu juga tetap perlu dilakukan. Jadi tidak ada katakanlah satu hal mengungguli hal yang lainnya. Ini semua harus dilakukan bersamaan jika kita memang mau mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Dokter Dharma, terima kasih banyak. Sahabat Promkes, demikian bincang-bincang santai kita dengan Dokter Julia Dharma, spesialis mikrobiologi klinik, mengenai varian Omikron ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi seluruh sahabat Promkes dimanapun Anda berada. Dengan demikian, kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Lumayan Melkando, Rumah Sakit Rujukan Nasional, memberikan pelayanan medika perawatan dan menunjang, meningkatkan pendidikan pelatih.